Salam ASN berakhlak. Kembali lagi dengan saya Berdika Sari Deo, AMTGZ, angkatan ke-15, nomor urut 26, golongan 2C. Unit kerja saya adalah Puskesmas Medan Johor. Saya merupakan ahli gizi. Materi yang akan saya bawakan mengenai core values berakhlak, yakni kompeten, dengan pengampu materi kami, Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Kompetensi ASN dibagi menjadi 3, yakni kompetensi teknis, diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kemudian yang kedua, kompetensi manajerial, diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Kemudian yang terakhir, kompetensi sosial kultural, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Prinsip pengembangan kompetensi ASN. Pertama, upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan oleh organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Setiap ASN memiliki hak dan kewajiban untuk mengembangkan kompetensi. Kemudian, yang ketiga, diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan. Yang terakhir, pengembangan kompetensi sebagai salah satu dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Di sini kita akan melihat bagaimana pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN. Yang pertama, bisa melalui pendidikan maupun juga pelatihan. Pendidikan dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelatihan dapat dilakukan secara klasikal maupun juga non-klasikal. Perilaku kompeten. Bagaimana bisa menciptakan ASN berkinerja yang berakhlak? Yang pertama, setiap ASN sebagai profesional sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Jadi untuk menciptakan kinerja yang berakhlak, ASN harus profesional sesuai dengan kualifikasi. Kemudian ASN terikat dengan etika profesi sebagai pelayan publik yang terkandung dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang ASN. Kemudian yang terakhir, perilaku etika profesional secara operasional tunduk pada perilaku berakhlak yang tertera dalam SE Menpan RB 22 tahun 2021. Bagaimana meningkatkan kompetensi diri? Pertama, merubah mindset, yakni dengan aktif meningkatkan kompetensi diri, niscaya merespon tantangan lingkungan yang selalu berubah dengan paradigma melalui konsep learn, unlearn, dan relearn. Kemudian yang kedua, mengembangkan mandiri secara heutagogik atau net-centric berbasis sumber pembelajaran utama dari internet. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan sumber keahlian pakar atau konsultan yang mungkin dimiliki unit kerja atau instansi tempat bekerja. Kemudian yang terakhir, melakukan jejaring formal atau informal yang mengatur diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai lain dalam dan atau luar organisasi. Cara menjadi ASN yang kompeten adalah dengan membantu orang lain yang belajar. Yang pertama, sosialisasi dan percakapan melalui kegiatan morning tea atau coffee yang termasuk dalam bersosialisasi di ruang istirahat atau kafetaria kantor seringkali menjadi ajang transfer informasi maupun juga komunikasi. Yang kedua, perilaku berbagi pengetahuan bagi ASN pembelajar yaitu aktif dalam pasar pengetahuan atau forum terbuka. Yang ketiga, mengambil dan mengembangkan pengetahuan yang terkandung dalam dokumen kerja seperti laporan, presentasi, artikel, dan sebagainya, dan memasukkannya ke dalam repositori di mana ia dapat dengan mudah disimpan dan diambil. Yang keempat,
aktif untuk akses transfer pengetahuan, yakni dengan pendokumentasian pengalamannya dan pengetahuannya dari mencatat pengetahuan bersumber dari refleksi pengalaman. Kemudian melaksanakan tugas terbaik. Maksudnya di sini melaksanakan tugas terbaik adalah untuk menciptakan ASN berkompeten, yaitu pengetahuan menjadi karya, makna hidup dan bekerja baik, maupun juga tipikal individu semangat berkarya. Terima kasih. Halo? Iya Ibu. Oh, untuk kegiatan penyuluhan kepada balita ya Bu? Baik Bu, saya akan persiapkan presentasinya ya Bu. Baik Bu, untuk hari Selasa ya Bu. Baik Bu. Bernike, Oh, iya Bu, ada apa Bu? kudengar kamu memberikan alat peraga dan melakukan penyuluhan dengan ibu-ibu ya? Iya Bu, itu kemarin Bu. Ada apa Bu? Soalnya banyak mereka yang sangat menyukai metode tersebut dan mereka membicarakannya di mana-mana. Oh, syukurlah Bu kalau mereka senang. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, jadi sekarang Kepala Puskesmas ingin bertemu dengan kamu dan mau membicarakan penyuluhan-penyuluhan lainnya. Oh, iya Bu. Baik Bu, mari kita ke sana Bu. Mari.